salah satu puskesmas di Kabupaten Goa yang berada di wilayah kerja Kecamatan Barombo. Namanya UPT Puskesmas Kanjilo Barombo. Ini dia penampakan dari depan Puskesmas Kanjilo. Ini lobi, ada floor lobby, dan di dalam ada ruang tunggu dengan beberapa unit layanan yang diberikan. Ini ruang tunggu pasien yang sudah kita atur sesuai dengan tempat dan sasaran unit layanan. Di sana ada unit layanan poli umum, untuk pemeriksaan umum. Di sana ada pasien yang prioritas dengan yang non prioritas. Non prioritas, yang prioritas itu masuk pasien lansia, balita yang mengalami disabilitas untuk kita prioritaskan dalam pelayanan. Kemudian di sini ada pelayanan KIA untuk kesehatan ibu dan anak. Jadi sasarannya untuk semua pasien yang mengalami gangguan kesehatan terkait tentang kesehatan ibu dan anak. Dari sana sebelah kiri untuk pelayanan antenatal care ANC untuk ibu-ibu yang lagi hamil dan mau mengalami proses persalinan. Dan kemudian di sini ada poli gigi. Ini salah satu unit layanan yang memberikan layanan terkait kesehatan gigi dan mulut. Jadi sasarannya untuk semua wilayah kerja. Puskesmas Kanjilo ini bukan hanya untuk kesehatan persorangan, tapi juga untuk sasaran kesehatan masyarakat, di mana lebih orientasi dengan upaya promotif preventif. Jadi untuk kesehatan persorangan, ya untuk angka kunjungan sakit yang mengalami gangguan, mereka datang ke sini untuk memberikan layanan kesehatan. Saya bekerja sebagai agen prudensial. Saya tinggal di perumahan R2000, Blok F nomor 26. Saya mungkin menjawab beberapa hal yang saya ingin wawancarai terkait pelayanan di Puskesmas Kanjilo di sini. Yang pertama terkait fasilitas kantor. Apakah fasilitas di kantor ini sudah sesuai dengan harapan ini? Alhamdulillah Pak, karena kan saya di sini adalah pasien perawat jalan habis kecelakaan yang kemarin kan kecelakaannya di Puskesmas Tempe. Di sini alhamdulillah bagus pelayanannya, memang sesuai dengan kondisi ya. Kalau fasilitasnya sudah alhamdulillah ruangan bagusnya, kalau boleh juga agak sedikit diperlebar karena kan kita COVID. Jadi jangan ada kita pasien yang duduk berhimpitan, kalau bisa diperlebar seperti ini kan bagusnya dibuat ada tempat duduk lagi. Jadi kita tidak berdiri karena kita yang namanya orang sakit pasti kan tidak nyaman, harusnya mau duduk. Kalau di sini kan kurang tepat gitu saya lihat Pak. Terus terkait tentang penampilan pegawai, menurut Ibu bagaimana penampilan pegawai di kantor ini? Apakah sesuai dengan harapan Ibu? Kalau saya lihat ya Pak ya, kalau standar busananya sudah alhamdulillah. Kalau bisa sedikit ada smile-nya itu kurang smile-nya. Kalau standar penampilannya ya alhamdulillah sudah bisa. Tapi kalau bisa smile-nya Harapannya terkait tentang penampilan senyum ya? Iya, smile-nya. Karena kita orang sakit meskipun tidak ini senyum itu sudah cukup alhamdulillah. Terus terkait masalah ketepatan waktu Bu, menurut Ibu apakah di kantor ini terkait ketepatan waktu melayani apa sudah sesuai dengan harapan Ibu? Kalau saya lihat di sini Ibu ya kepala puskesmasnya tegas dalam menghadapi pasien. Terkait biaya Bu, apakah Ibu merasa bahwa ketepatan biaya pelayanan di kantor pemerintah seperti puskesmas ini apa sudah sesuai dengan harapan Ibu? Sudah sesuai Pak, maksudnya tidak juga terlalu mahal, tidak juga terlalu, tapi
Yang utamanya itu pelayanannya sudah bagus. Jadi intinya pelayanan dulu, jangan dulu bayar, pelayanan dulu. Kalau saya lihat seperti itu. Kemudian terkait respon, apakah pegawai di sini sangat respon untuk segera melayani sesuai dengan harapan ibu? Dan kalau tidak sesuai harapannya ibu seperti apa? Selama saya 3 hari di sini ya Pak ya, selama 3 hari berturut-turut saya lihat mereka respon. Jadi kalau kita datang dia sudah ini memang, tapi kalau di depan memang agak sedikit lelet ya, karena mungkin itu bagian kartu agak sedikit lelet. Tapi kalau yang bagian UGD sama yang di bagian sana itu dia sudah cukup bagus. Terkait tentang jaminan, ya, apakah pegawai di sini sudah bisa dipercaya dalam hal dia memberikan informasi apa sesuai dengan harapan ibu? Kalau masih jam kerja Bu ya? Kalau jam kerja itu kan tergantung dari kedisiplinan masing-masing. Jadi kerja itu ikhlas karena Allah. Jadi kalau dia sudah ikhlas karena Allah itu dia pasti sudah, insya Allah sudah bagus semua cara kerjanya. Jadi harus ditanamkan ikhlas karena Allah dan bersyukur bahwa saya sudah kerja dengan ikhlas, berarti sudah bagus semua. Jadi kalau masalah itu Bapak tanya, saya tidak bisa menjawab, tergantung dari individu masing-masing. Terima kasih Bu ya. Jawaban dan harapan. Umurnya berapa? Terus tinggal di mana? Pekerjaannya Bapak apa? Guru harian. Tadi sudah dilihat Pak ya? Iya. Iya. Saya mau tanya terkait tentang fasilitas di kantor, terutama di pelayanan puskesmas di sini. Apakah sudah sesuai dengan harapan Bapak? Iya. Ada harapan lain Bu, Bapak terkait tentang fasilitas di kantor ini? Kalau fasilitas ya lumayan bagus, cuman masalahnya di tempat parkir saja. Iya. Parkiran? Iya. Iya. Oke. Terus masalah penampilan pegawai Pak, apakah pegawainya dari menurut pengamatan Bapak sudah sesuai dengan harapannya? Iya. Sudah ya. Ada harapan lain terkait tentang penampilan pegawai di sini? Ada yang kurang senyum atau seperti apa? Ada harapannya terus sudah bagus. Terus masalah waktu Pak, apakah sudah tepat waktu dalam melayani? Iya. Karena saya tadi datang dari jam berapa? Ada harapannya Bapak? Maunya seperti apa waktu ketepatan waktu pelayanan di sini? Yang ya, bisa ditambah lagi. Ya? Karena sudah bagus. Sudah bagus. Oke, masalah biaya Pak. Bagaimana biaya pelayanan di sini? Sudah sesuai dengan harapan Bapak? Sesuai karena selalu saya datang berobat di sini tidak pernah bayar. Tidak pernah bayar, gratis Pak ya? Terus masalah respon pegawai Pak, mereka tanggap tidak respon terkait tentang pelayanan di sini? Pegawainya sudah agak cukup sabar melayani? Iya. Sudah ya? Sudah bagus. Ada harapan lain Bapak terkait tentang respon pegawai ini? Buat lagi sudah maksimal. Sudah maksimal. Terus masalah kepercayaan, apakah pegawai di sini sudah bisa dipercaya untuk memberikan pelayanan Pak? Iya. Sudah ya? Karena kan telah dikasih nomor HP jadi. Iya, iya. Jam kerja sudah sesuai dengan Iya. apa yang kita harapkan. Oke, itu aja Pak yang saya ingin sampaikan wawancara. Terima kasih Pak ya. Iya. Hati-hati. Umurnya berapa? Umur. Jadi berapa umurnya? Pekerjaannya apa Bu? Ibu rumah tangga. Boleh diceritakan sebentar Bu ya terkait tentang pelayanan di sini. Apakah menurut Ibu fasilitas di puskesmas ini sudah sesuai dengan harapannya Ibu? Fasilitas terkait pelayanan di kantor puskesmas sudah. Ada harapannya Ibu yang lain terkait tentang fasilitas kantor? Apa yang kurang? Kursinya sudah bagus? Kamu kursi dorong. Kemudian masalah penampilan pegawai Bu, apakah pegawai-pegawai di sini tadi dari depan kita sampai masuk di ruangan penampilan pegawainya sudah bagus? Sudah sesuai dengan harapannya? Ada tidak harapan yang lain?
terkait tentang penampilan pegawai di sini. Terus masalah ketepatan waktu, Bu. Menurut Ibu, apakah di sini pelayanannya tepat waktu? Sudah sesuai dengan harapannya? Sudah. Kemudian masalah biaya, Bu. Di sini biayanya sudah tepat biaya menurut Ibu? Sudah. Sudah sesuai. Ada harapan yang lain terkait biaya? Sudah ya. Terus masalah respon pegawai, Bu. Bagaimana respon pegawai di sini, melayani cepat atau tidak, lambat atau bagaimana? Sudah bagus. Pegawainya agak cukup sabar melayani, tidak ada yang marah-marah di sini atau di sana, tidak ada. Oke, masalah pegawainya, Bu. Kalau Ibu percaya tidak mereka terkait tentang pelayanan, kalau dia cerita terkait informasi pelayanan, itu percaya? Ada harapannya, Bu, terkait tentang yang lain, jam kerja, sudah sesuai ya? Oke, terima kasih, Bu ya jawabannya. Namanya, umurnya, dan namanya siapa? Umurnya berapa, Bu? 23 tahun. Pekerjaan apa, Bu? Boleh saya tanya sebentar, Bu ya, terkait pelayanan, karena kita sudah dilayani. Pertama, masalah fasilitas di kantor di sini, apakah sudah sesuai dengan harapan Ibu? Sudah sesuai dengan harapan tak terkait fasilitas pelayanan di sini? Sudah. Ya. Bisa dikasih besar suaranya? Sudah. Karena mau direkam. Terus kalau ada yang tidak sesuai, kira-kira yang sesuai harapan Ibu seperti apa ini fasilitas? Ada yang kita mau tambahkan, maunya seperti apa? Yang kurang itu saja fasilitas. Kualitasnya bagus. Bagus. Terus terkait penampilan pegawai, Bu. Kita lihat tadi melayani semua pegawai di sini, penampilannya seperti apa? Bersih. Sudah bersih. Ya. Apanya lagi? Bajunya baik. Penampilannya tidak ada yang tidak sesuai harapan Ibu? Enggak. Sudah ya? Ya. Berarti sudah sesuai dengan harapan. Terus terkait ketepatan waktu pelayanan, apakah Ibu dilayani ini sesuai waktu yang kita harapkan di sini? Ya, sesuai. Tidak terlalu lama menunggu. Oke, kemudian masalah ketepatan biaya. Bagaimana menurut Ibu biaya ya pelayanan di kantor ini? Ada biaya di? Enggak. Tidak ada, gratis. Iya. Ya, bisa dikasih besar suaranya? Gratis. Ya. Ada harapan tak yang lain terkait ini? Sudah bagus ya. Kemudian masalah responnya pegawai. Apakah pegawainya ini tidak terlalu lambat merespon Lancar. atau seperti apa? Lancar responnya. Lancar responnya. Kira-kira ada harapan tak ada yang lain responnya pegawai harusnya seperti apa? Sudah cukup ya. Kemudian masalah jam kerja sudah sesuai dengan harapan Ibu Sesuai. jam kerja di sini sudah ya. Sesuai. Tidak ada lagi harapan yang lain, Bu? Tidak ada. Tidak ada lagi. Oke, terima kasih. Bisa disebutkan namanya siapa? Kalau saya adalah Amalia, Umurnya berapa? 32 tahun. Yang berobat tadi siapa? Anak. Oh, anak. Pekerjaannya Ibu apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Saya mau tanya terkait fasilitas di puskesmas. Menurut Ibu, apakah fasilitas di sini sudah sesuai dengan harapannya? Kalau saya alhamdulillah sudah selama dilayani cepat sekali sampai. Kira-kira ada nggak harapan yang lain terkait fasilitas di sini? Yang kita mau koreksi sama tambahkan, kira-kira apa yang kurang? Kalau bisa itu fasilitas anak kali sendiri. Fasilitas Iya, anak. iya, supaya anaknya mungkin tenang menunggu. Iya. Oke,
terkait kemudian masalah penampilan pegawai. Menurut Ibu, penampilan pegawai di kantor ini sudah sesuai dengan harapannya? Kalau Anda sudah baik saja. Bagus Sudah ya. bagus ya. Ada harapan yang lain Bu terkait tentang penampilan pegawai yang Ibu inginkan harusnya seperti apa? Kalau saya sudah bagus nih sudah. Sudah bagus, Iya, ya. sudah bagus. Kemudian masalah waktu Bu, menurut Ibu apakah di kantor ini sudah tepat waktu untuk pelayanan? Kalau saya yang ada nih bagus tepat pelayanannya dan karena lama nunggunya. Jadi cepat dilayani. Ada lagi harapan yang lain sesuai dengan harapan kita? Sebaiknya itu deh, kalau boleh lebih waktunya lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Iya, katanya. Kemudian masalah biaya Bu, ketepatan biaya. Apakah menurut Ibu ketepatan biaya pelayanan di kantor pemerintah seperti puskesmas ini sudah sesuai dengan harapannya? Sudah. Ada harapan yang lain terkait tentang Sudah bagus, sudah Sudah bagus. bagus. Iya. kemudian masalah respon pegawai Bu. Apakah mereka cepat dalam melayani? Apa Sangat namanya merespon. cepat dan ramah. Iya, iya. Sudah tidak ada pasien-pasien yang ada pegawai yang lain yang apa namanya? Yang lambat atau kurang berkenan di Ibu. Ada. Kalau saya tidak, menurut saya tidak. Apakah Ibu terkait tentang informasi pelayanan apa yang disampaikan? Informasi terkait pelayanan harusnya seperti apa? Sesuai dengan penyakitnya kan biasanya. Informasi penyakit. Iya, dia sudah jelas menjelaskan tentang kita bisa mengerti apa yang mau saya jelaskan. Apakah jam kerja sudah sesuai dengan Iya. kebutuhan hak? Iya. Oke, Bu, terima kasih. Nah, dari kesimpulan yang bisa kita tarik dari hasil video survei kepuasan pelanggan di Puskesmas Kenjilo, bahwa dari 5 orang yang kami wawancarai, hampir semuanya sudah memenuhi harapan dan kebutuhan para pelanggan. Dari 5 aspek dimensi pelayanan, ada tangibles, reliability, dan kemudian responsiveness, kemudian assurance dan empathy. Dari 5 yang kita wawancarai ini hanya ada 1 yang masih menginginkan harapan lebih terkait tentang tangible, yaitu fasilitas kantor yang lebih ramah lingkungan dan lebih teratur dari aspek tata kelola keuangan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.